Nah, untuk support reaction atau reaksi pada tumpuan. Nah, untuk support reaction atau reaksi pada tumpuan, persamaan atau rumus empiris yang digunakan adalah yaitu ada yang namanya R1, inilah support reaction yang akan kita hitung, RI ya, bukan R1, RI, di mana sigma atau jumlah sigma dari matriks T, T0, I, ya di sini ada T, di sini ada I, kemudian di sini ada dikalikan dengan XXI dan XYI. Ini untuk batang 1 ya. Kemudian batang I. Kemudian ditambah dengan T0I ya. Mana sini T di sini 2, karena di sini. Jadi sebenarnya adalah T0I di mana I-nya itu adalah 1 dan 2. Dari mana dilihat? Dari perletakan yang ada. Bentar ya. Saya tuliskan dulu secara umum, nanti kita jelaskan perletakan. Nah, ini saya tulis dulu rumusnya, XXI dan SYI. Ini batang 2. Oke, ini adalah, oh sorry. Kali, saya tulis dulu persamaan umumnya ya. Saya langsung tadi masuk ke batang 1. Oke, persamaan umumnya adalah nilai RI, di mana nilai RI ini adalah sigma dari matriks T0, ini T, ini I, ya dikali dengan matriks SI. Ya. Kemudian dia dikurangi dengan nilai P. Jadi T0 ini adalah matriks transformasi batang. Ya, kemudian S ini adalah reaksi atau gaya yang reaksi atau gaya pada batang yang bertemu di peletakan. Sedangkan P ini adalah apabila ada beban luar yang bekerja. Beban luar yang bekerja. Ya. Jadi ada 3, T0 adalah matriks transformasi batangnya, kemudian SI adalah reaksi gaya pada batang yang bertemu di perletakan, kemudian P adalah beban luar yang bekerja. Nah, sekarang kita coba masuk ke support 1 atau di perletakan 1. Ya. Perletakan yang pertama. Ya.
Saya ingatkan kembali, strukturnya adalah seperti ini ya. Ini titik 1, titik 2, dan titik 3. Batangnya adalah batang 1 ya. Kemudian di sini adalah batang 2 dan di sini adalah batang 3. Nah, support 1 yang dimaksud ini adalah perletakan yang pertama ya, yaitu perletakan di titik 1. Oke. Nah, kita lihat. Karena kita yang ingin kita ketahui adalah reaksi pada tumpuan nomor 1, maka kita coba masukkan ke rumusan ini. Nah, rumusan ini yang pertama berarti R1. I-nya adalah 1 karena di perletakan pertama merupakan sigma T0 dikali SI. Sekarang T0 ya, T0, T dan I ini adalah berapakah batang yang bertemu di perletakan pertama. Kita lihat di perletakan pertama ada 2 batang yang bertemu, yaitu batang 1 dan batang 2. Nah, sehingga yang kita buat rumusan ini yang pertama adalah khusus untuk batang 1. Nah, kita lihat yang pertama adalah T0-nya. Ini saya tulis dulu rumusnya. T0 berarti ini untuk batang 1. Batang ya, batang 1 itu yang hijau. Kemudian dikalikan dengan SX. SXI untuk batang 1 dan SYI untuk batang 1. Oke ya, bisa dimengerti? Iya, Bu. Oke, kemudian karena di batang 1 ada juga batang 2 yang menuju ke perletakan 1 sehingga ditulislah T0 atau matris transformasi untuk batang 2 dikalikan dengan SXI dan SYI untuk batang 2. Nah, kita lihat di batang 1 ini ada gaya luar atau tidak? Ada tambahan gaya P atau tidak? Di soal. Tidak, Bu. Tidak ada ya. Berarti P-nya ini kita abaikan. Sehingga yang kita kerjakan adalah ini saja. Untuk batang 1 dan batang 2. Oke, kita masuk ke T0I-nya. T0I adalah matris transformasi untuk batang 1. Nah, matris transformasi untuk batang 1 adalah 10, 0, 1. Kemudian ini adalah minus 5 dan 0. Nah, ini dari mana? Ini dari pertemuan yang lalu. Jadi kita perhatikan ya, untuk batang 1 ya, untuk batang 1 kalian masih ingat ada NI dan NJ kan? Iya, Bu. Ya, NI batang 1 adalah titik 1 dan NI batang 1 adalah titik 2. Nah, di NI ini ada 2 yang bekerja kan? Ada SXI dan ada SYI. Iya, SXI dan SYI ini nilainya minus 5 dan ini nilainya 0. Dari mana? Kalian lihat perhitungan yang minggu lalu. Nah, di minggu lalu ada tuh yang pas di perhitungan untuk yang diagram kebebasan. Nah, diagram kebebasan untuk batang 1 kan ada S1, S2, S3 dan S4. Nah, nilainya itu ya. Nah, kalian coba lihat nanti di videonya. 2, S3 dan S4 ini untuk batang 1 ya. Kan lalu itu nilainya adalah minus 5, 0, 5 dan 0. Ini untuk batang 1. Sehingga karena di titik 1
atau perletakan satu yang kita yang terlibat untuk menuju ke perletakan satu adalah SXI dan SYI untuk batang satu, yaitu S1 dan S2. Nah, ini kan sama dengan, saya ingatkan lagi ya, kalau S1 itu sama dengan SXI. Karena kan dia NI toh, NI kan untuk batang satu. Nah, S2 itu sama dengan SYI. Kalau S3 itu dia SXJ. Karena dia di ujung 2 toh. Batang satu ini kan ada NI-nya yaitu 1 dan NJ-nya adalah 2. Di sini di NI ini ada 2, ada SXI dan ada SYI. Di sini juga ada 2, SXJ dan ada SYJ. Oke ya, ini hanya review sedikit. Nah, jadi kalau S4 dia sama dengan SY, J atau I? S4 nih. J, Bu. J. Nah, sehingga karena di satu merah ini atau peletakan satu ini kita melibatkan batang satu tapi hanya 2 gaya yang dilibatkan, sehingga maka SXI dan SYI saja yang diambil, yaitu -5 dan 0. Dari mana nilainya? Lihat pertemuan yang lalu. Oke ya. Nah, ini untuk batang 1. Kemudian untuk batang 2. Nah, kita lihat batang 2 NI-nya untuk batang 2 titik berapa? NI untuk batang 2 dia titik berapa? Awalnya. Batang 2 ini adalah batang yang bermula dari titik 1 ke titik 3. Sehingga NI-nya adalah 1 atau 3? 1, Bu. 1. NJ-nya? 3, Bu. 3. Ya, ini untuk batang 2 ya. Untuk batang Ya. 2. Sehingga matriks transformasinya, ya, matriks transformasi untuk batang 2, tapi yang hanya 2 saja ya, SXI dan SYI-nya saja. Sehingga untuk batang 2 nilainya adalah 0,8, 0,6, minus 0,6, dan 0,8. Nah, SXI-nya berapa? Yang minggu lalu SXI untuk batang 2, ya, untuk batang 2 yaitu nilainya adalah minus 6,25, 0, 6,25, dan 0. Sehingga yang diambil yang mana? Baris 1, 2, 3, dan 4. Baris berapa? 1, 2, 3, 4. Baris berapa yang kita masukkan ke sini? Baris SX. 1 sama 3, Bu. Ya. Baris 1 dan baris 3, Bu. 2. Baris 2 ya. Baris 2, Bu. Iya, kenapa? Karena minus 6,25 ini adalah SXI-nya. 0 ini adalah SYI. SYI. Yang ini SXJ, J. lainnya SY. SY. Berarti di sini yang kita libatkan untuk support reaction-nya adalah berapa nilainya? Baris minus 6,25, Bu. Dan 0. 0. Oke ya. Sampai Iya, di Bu. sini bisa dimengerti. Iya, Bu. Oke. Saya ya. Next. Nah, jadi sehingga tadi kita lihat di sini sudah terbentuk matriksnya. Dan sorry, ini kalian jangan lupa ya, saya juga sering lupa ini. Sini notasinya bukan matriks tapi kurung kurawal. Nah, dia bukan matriks. Matriks itu yang ini. Nah, kapan kita kasih matriks beda cara pengerjaannya. Oke. Nah, di sini ya udah kita kerjakan nih, kita selesaikan yang ini kali ini kali ini.
itu nanti hasilnya menjadi -5 dan 0 ditambah -5 3,75. Ini ya, hasilnya ditambah jadinya -10 dan -3,75. Satuannya adalah kilonewton. Ini untuk perletakan 1 ya. Support reaction untuk perletakan 1. Oke. Sekarang kita lanjut ke support 2. Support 2 atau kan hanya 2 peletakannya itu, peletakan 1 dan peletakan 2. Sehingga hanya 2 yang kita selesaikan. Kalau peletakannya 3, ya berarti apa namanya? Yang kita hitung supportnya juga ada 3 kayak gitu. Nah, untuk support 2 sama rumusnya tadi Rx RY2 sama dengan saya gambar dulu ya. Ini saya gambar dulu supaya gampang lihatnya. Titik 1 titik 1 titik 2 titik 3, kemudian batang 1 batang 2 batang 3, NI batang peletakan 2 berarti kita membernya adalah, kalau batang 2 membernya jadinya yang mana yang kita mau libatkan dalam hitungannya. Kalau yang kita akan lakukan analisa di support 2 berarti batang berapa yang terlibat? 1 dan 3, Bu. Betul. 1 dan 3 ya. Member. Nomornya 1 dan 3. Bisa bantu saya NI-nya berapa? NI-nya untuk batang 1. Yang mana NI-nya? Untuk batang 1 dia di titik mana? Untuk batang 1 NI-nya yang mana? Titik berapa? 1 dan 2. 1 dan 2. Oke, NI-nya 1, NJ-nya 2. 2, Bu. Ya. Kalau batang 3? 3, Bu. NI-nya? 3. Oke, saya ingatkan lagi ya. Jadi kalau untuk batang 3, gunanya kalian berikan dia notasi 1, 2, dan 3 itu menunjukkan dari mana dan kemana batang itu mulai. Kenapa? Karena ini akan menentukan nanti cara kita menganalisa. Nah, karena kayak tadi kan SXI dan SXI dan SYI-nya yang mana? Nah, itu kan tergantung dari NI dan NJ-nya. Sehingga kalau kalian punya struktur plan truss, itu soalnya itu tidak akan melibatkan angka-angka begini. Kalian yang memberikan sendiri. Artinya apa? Itu menunjukkan dari mana kalian akan menganalisa suatu struktur, batangnya atau perletakannya. Nah, jadi untuk batang 3, kita lihat batang 3 ini ada notasi angka 2 dan angka 3.
Ini Bu. menunjukkan bahwa NI untuk batang 3 adalah di titik 2, 2. Dan NJ-nya di titik 3. 3. Nah, ini kan tadi sangat menentukan SXI dan SYI-nya toh. Kapan kita balik dia, misalnya di sini 2 dan di sini 3, maka nilai SXI dan SYI itu bisa terbalik kayak gini ya, misalnya tadi. Nah, ini misalnya. Ini kan untuk batang 1. Ini ya, untuk batang 1 SXI-nya -5, SYI-nya 0, SXJ-nya 5, SYJ-nya 0. Kalau kita balik dia, ini jadinya nanti di SXJ yang kita masukkan 5 dan 0, bukan lagi -5 dan 0. Kenapa? Karena notasinya terbalik. Dari mana batang itu dimulai. Toh? Nah, itu yang perlu kalian pahami. Jadi untuk batang 3 sekali lagi NI-nya adalah 2 dan NJ-nya adalah 3. Kita masuk ke sini. T0 Udah tanah Pak. Pak Desan 7. Apa? Udah tanah. dikali Bola. kali ya. Zoom aja ke kamera na. Pak itu untuk dicapu ya. SX2 SX SY2. Sorry. Kemudian ditambah tuh saya salah lagi ya. Ini ya, hati-hati, saya juga sering salah ini. T0 untuk matriks 3, T0 untuk batang 3 dan SXI SYI untuk batang 3-nya batang 2 ya. Nah, seperti itu. Nah, T0-nya batang 2 berapa? Nah, nanti kalian lihat di analisa sebelumnya ya. Nah, itu sangat menentukan di situ. Dari manakah dia akan menghasilkan nilai yang akan kita pakai, SXI-nya, SYI-nya, kayak gitu. Wait a minute ya. Bentar dulu. Oke. Lagi. Nah, untuk T0-nya berarti kita pakai yang batang 2 ya. Batang 2. Kalian lihat perhitungan yang lalu, itu nanti ada muncul matriks T0-nya. T0 untuk batang, sini batang 2. Ini ya, karena kita menganalisa support 2. Satu ya. Nah, kenapa tidak ada yang mengoreksi saya? Satu atau 2? Ini T0-nya. Yang betul 2. 1 atau 2 ya? 2 atau 1? 2, Bu. 2, Bu. 2, betul, yakin. Yang saya ulangi sedikit ya. Yang kita mau analisa adalah support 2 atau perletakan 2. Nah, kita lihat di perletakan 2 ada berapa batang yang menuju ke perletakan 2? 2, Bu. 2, Bu. Yaitu batang 1 dan 3. Dan 3. Berarti T0-nya ini batang 1 atau batang 3? Batang 3, Bu. Ini kan batang 3 sudah ada di sini. Berarti batang 1. Iya, betul. 1. 1 Iya, ya. Bu. Ya. Nah, kemudian SX1-nya, SX1, SY1-nya itu berapa? Kalian lihat. Dari mana ini 50? Ini. Nih. Ini tadi toh. Ini kan untuk batang 1. SXI, SYI-nya adalah -50. SXJ dan SYJ-nya adalah 50. Tadi -50, 5. Berarti yang kita ambil yang ini. Sudah tahu toh? 50? 5 dengan 0, Bu. Karena apa dia? Kenapa kita ambil yang 5 dan 0?
karena itu X, X, J, Mm-mm. Y dan XYJ, Bu. Betul. JJ. Ya, karena SXJ dan SYJ ini dia ada di ujung sini toh. Iya, Bu. Iya, ujung kanannya batang 1 sehingga dia masuk ke analisa untuk support reaction untuk perletakan 2. Nah, agak ribet ya. Ya, begini memang struktur. Ribet kalau kita kalau ada miss sedikit bisa salah pengertian. Nah, jadi kita harus hati-hati. Hanya yang nanti ambil konsentrasi struktur ini orang yang teliti orangnya. Kalau saya kebetulan bukan orang struktur. Nah, sekarang kita lihat SXI dan SYI untuk batang 3. Bentar, yang ini tadi kan batang 2, batang 3 saya belum tulis ya. Saya coba tuliskan. S1, 2, 3-nya batang 3, ini dari perhitungan kita yang pekan lalu. Nah, yang pekan lalu ternyata untuk batang 3 nilai S1, S2, S3, dan S4 itu adalah 13,75, 0, minus 13. Bentar ya. Minus 13,75 dan 0. Nah, menurut kalian nih, yang kita pasang di sini jadinya yang mana dari nilai ini? S1 dan S2, Bu. Betul. Berarti nilainya adalah 13,75 dan 0. Kenapa? Karena kita lihat batang 3. Batang 3 tuh NI-nya yang mana? NI-nya di batang 2. NI batang 2 berarti gaya yang bekerja di titik 2 kan? Yang bekerja di titik 2 itu pasti S1, S2. Karena S3 dan S4-nya ada di ujung yang akhirnya. Ujung awalnya, ujung awal itu yang bekerja adalah S1, S2. Ujung akhir, S3 dan S4, dia bekerja untuk di titik 3. Sehingga ini hasilnya seperti ini setelah dianalisa, dihitung ya dengan menggunakan persamaannya ini, maka diperoleh nilainya adalah 50 ditambah 0, 13,75. Nah, satu lagi nih, ada yang lupa. Tadi, perhatikan ya. Rumusnya ini kan ada P toh. P adalah beban luar yang bekerja kan? Ya. Bisa? Iya, Bu. Di soal itu ternyata di batang 3 ini kan ada gaya yang bekerja. Nah, nih. 10, 5. Iya. Ada toh? Seingatkah di soal? Di soal ternyata ada ini gaya yang bekerja yaitu minus 10 dan 5. Sehingga kita kurangilah nilainya SXI dan SJ. Nah, kebetulan yang gaya untuk ini kan yang ada kan ini horizontal nih. Nah, horizontal itu jadinya di sini adalah minus 5, 5 ya, plus 5 dan 0. Nah, seperti itu. Ini akibat gaya dari beban luar. Jadi 10-nya tidak diperhitungkan. Kenapa? Karena dia sejajar batang, itu ya, sejajar batang. Nah, yang diperhitungkan adalah ini, SXI dan SCD. Sehingga dari sini kita bisa peroleh nilainya adalah 0 dan 13,75 kilonewton. Oke. Ya, sehingga tahuanlah jadinya support reaction-nya bisa kita gambarkan seperti ini.
Ada gaya di sini. Ada gaya di sini. Peletakan 1, peletakan 2. Kemudian ada batang 3. Ini batang 2. Kita pelan-pelan saja ya. 2, 3. Batangnya. Batang 1. Batang 2. Batang 3. Ya. Nah, kita lihat tadi ada gaya di sini 13,75. Ini ke atas 13,75. Yang ini tetap gaya luar 5 kN. Yang bawah 10 kN. Yang ke kiri ada 10 kN. Ada juga nih di kanan 5 kN. Dari mana ini 13,75 dan 10? Kita lihat di support 1. Support 1 ini kan ada minus 10 dan minus 3,75. Karena dia minus, berarti batang itu mengalami yang namanya gaya tarik keluar, sehingga ini jadinya 10 kN. Kemudian tadi minus 13,75. Kemudian untuk support 2 kita lihat hasilnya adalah 0 dan 13,75. Berarti 0 dia ke kanan sebesar 0 kN dan ke atas 13,75. Kenapa ada 5 kN di sini, Bu? Oh, karena ini adalah gaya luar. Ini gaya luar yang kita peroleh dari soal. Nah, soalnya memang seperti ini, kemudian ini ada gaya 5 kN. Oke, sampai di sini bisa dimengerti. Sehingga jadinya ini adalah diagram. Kan diagramnya apa ya? Picture gambar saja deh. Diagram aja deh. Diagram gaya support reaction. Support reaction. Oke. Sip. Sampai sini ada yang menanyakan, berarti dengan ini secara resmi perhitungan gaya untuk plain truss dengan menggunakan metode matriks kekakuan itu sudah selesai. Jadi kita sudah hitung dari awal sampai terakhir, sampai yang namanya gaya support reaction sudah keluar. Kemudian yang kemarin tuh gaya di setiap batang itu juga sudah keluar ya. Ada diagram diagram gaya akibat gaya-gaya dalamnya itu sudah keluar. Nah, sehingga selesailah perhitungan plain truss untuk metode matriks kekakuan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?